Baiklah, untuk topik selanjutnya adalah diskoneksi CO dan Cn ya. Kalau minggu lalu adalah C dengan C, kali ini adalah CO dengan Cn. Ya, kita mulai dengan CO dan Cl yang jenis alkil ya. Contohnya kita akan mensintesis suatu metoksietana. Nah, metoksietana ini ada ikatan antara C dengan O. Nah, ada ikatan antara C dengan O, di mana ya ada ikatan antara C dengan O, di mana itu yang akan kita diskoneksi ya. Karena antara C dengan O ini terjadi distribusi muatan positif pada C dan negatif pada O, sehingga ini sangat memungkinkan untuk didiskoneksi ya. Metoksietana sebagai molekul target kemudian didiskoneksi pada ikatan C dengan O, maka akan didapatkan sinton etil, C-nya positif dan metoksi O-nya negatif. Nah, ini dari sinton positif dan sinton negatif ini didapatkan starting material ya, seperti prinsip kita yang minggu lalu bahwa kalau dia C positif kasih aja halogen, contohnya Cl. Kemudian kalau dia O negatif atau N negatif itu berilah hidrogen ya, sehingga akan kita dapatkan starting material pertama yaitu kloroetana dan starting material kedua adalah metanol. Nah, dari sini sudah kita tahu starting materialnya atau bahan bakunya, kita lakukan sintesis maju ya, klorometana direaksikan dengan metanol. Nah, ini melibatkan reaksi SN2 di mana katalisnya biasanya adalah basa kuat dan pelarutnya adalah yang pelarut non protik yaitu dimetil formamid, sehingga terbentuklah molekul target metoksietana. Nah, kemudian mekanisme reaksinya adalah di sini NaOH sebagai katalis basa, dia akan menarik hidrogen dari metanol ya, sehingga metanol di sini akan bermuatan negatif karena kehilangan hidrogennya, sementara hidrogen tadi membentuk H2O dan Na+. Nah, kalau metanol O-nya sudah negatif, ini bersifat lebih nukleofilik ya. Kalau dia nukleofilik, dia mudah menyerang atom C yang positif yang diikat dengan gugus halogen dari kloroetana. Nah, sehingga pada reaksi SN2 terbentuklah keadaan transisi yang namanya pentavalen karena atom C tangannya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini transisi pentavalen ini kemudian akan segera melepaskan Cl sebagai gugus pergi, ditangkap oleh Na+ menjadi NaCl dan terbentuklah molekul target metoksietana plus H2O. Yang selanjutnya adalah C dengan N ya, mirip-mirip saja, ini hanya mengganti O dengan N. Kalau tadi adalah metoksietana, ini adalah O-nya saya ganti dengan N ya, NH di sini, jadi etil ya, metil amina. Ini adalah molekul targetnya. Ya, sama antara C dengan N ada distribusi elektron di mana C itu positif, N itu negatif. Sehingga disinilah kita putus atau kita diskoneksi ya. Diskoneksi tandanya seperti ini, C dengan N dapatlah sinton positif, etil positif dan metil amina N-nya negatif. Nah, dari sini kita bisa tambahkan gugus Cl untuk sinton positif dan hidrogen untuk sinton negatif, sehingga diperolehlah starting material kloroetana sebagai SM1 dan metil amina sebagai SM2 ya. Untuk sintesisnya mirip ya, dengan menggunakan prinsip reaksi substitusi nukleofilik 2 SN2. Kloroetana direaksikan dengan metil amina dalam kondisi basa kuat dan pelarut non protik, sehingga didapatkan molekul target etil metil amina. Nah, mekanisme reaksinya adalah sama ya, jadi metil amina, hidrogen dari N-nya itu diambil oleh O dari NaOH sehingga terbentuklah H2O dan Na+, sedangkan metil amina sendiri makin nukleofilik karena N-nya sekarang bermuatan negatif, sehingga dengan mudah dia menyerang C ya, terjadi reaksi SN2 dan keadaan transisi pentavalen. Kemudian Cl-nya akan lepas menjadi NaCl plus H2O dan di sini didapatkan molekul target etil metil amina. Selanjutnya adalah
dengan O pada atom C primer, sekarang pada atom C sekunder. Ya, kita akan lihat perbedaannya apa. Ya. Retrosintesisnya, contohnya adalah senyawa isopropil metilamin. Isopropil ini ya, CH, CH3, CH2 kan isopropil. Ya. Kemudian metilamin masih sama di sini, antara C dengan N kita diskoneksi, ya, dapatkan sinton berupa isopropil positif dan CH3NH negatif. Ya, sehingga kita dapatkan starting materialnya berupa isopropil klorida dengan metilamin yang sama. Ya. Untuk sintesisnya, nah ini yang berbeda sedikit karena ini merupakan alkil halida sekunder, ya, isopropil klorida ini adalah sekunder, sehingga kalau dia ingin disubstitusi nukleofilik, dia tidak melalui SN2 melainkan melalui SN1. Nah, SN1 ini biasanya tidak perlu basa kuat, ya, tapi yang penting pelarutnya harus pelarut yang protik atau mudah memproton, yaitu contohnya air. Ya, sehingga nanti akan diperoleh isopropil metilamina sebagai molekul target. Selanjutnya ini mekanisme reaksi dari SN1, ya. Beda dengan SN2 di mana katalis basa itu akan mengambil hidrogen dari metanol atau metilamina dulu. Di sini justru Cl-nya yang harus pergi dulu atau gugus perginya yang harus pergi dulu dengan menggunakan pelarut yang protik, ya. Pelarut protik akan melepaskan protonnya diambil oleh Cl sehingga Cl akan terprotonasi menjadi Cl+. Ya, nah Cl+ tidak stabil, maka dia akan buru-buru melepaskan diri menjadi HCl. Ya, nah kalau sudah melepaskan diri, atom C di sini otomatis kekurangan tangan, maka dengan mudah metilamina akan menyerang masuk ke situ, ya, kemudian terbentuklah isopropil metilamin melalui mekanisme reaksi SN1. Nah bedanya dengan SN2, kalau SN1 di ini harus terbentuk karbokation, ya, gugus perginya lepas dulu, baru kemudian nukleofilnya masuk. Tapi kalau di SN2 nukleofilnya masuk, baru Cl-nya baru gugus perginya itu akan lepas. Nah, kalau tadi adalah CO dan Cl pada alkil, ya, alkil halida, maka di sini adalah CO dengan Cl pada asil. Ya, bedanya kalau alkil itu CH3, CH2 biasa, hidrokarbon biasa, sedangkan pada asil mesti ada gugus karboninya ini. Ya. Contohnya adalah metil asetat, ya, suatu ester. Ya, molekul tadi ini kita akan membuat suatu ester metil, ini adalah asetat, ya, atau etanoat. Nah ini sama, kita cari bagian yang sangat tertutup atau distribusi elektronnya tidak merata, yaitu C positif dan O negatif. Kita putus di sini, ya, kita putus di sini. Lalu kemudian di sini kita dapatkan sinton positif berupa ion asilium, ya. Kalau tadi alkilium, ini asilium, di sini sama, ya. Jadi CH3O negatif. Nah sintonnya sama aja, kalau di sini C positif karbonium atau karbokation itu kita tambahkan halogen, sedangkan metanol, sedangkan CH3O kita tambahkan H, sehingga kita dapatkan starting material berupa metanol dan asetil klorida. Nah, untuk sintesisnya asetil klorida, ya, direaksikan dengan metanol dengan basa piridin, ini melalui reaksi yang namanya reaksi SNA, substitusi nukleofilik asil, karena ada gugus asil di sini, membentuk suatu ester yang namanya metil asetat sebagai molekul target. Mekanisme reaksinya kita lihat. Nah, di sini piridin, ya, piridin adalah katalis yang bersifat nukleofilik, ya. Jadi karena nukleofil dia langsung menyerang karbokation, ya. Di sini atom C-nya menyerang ke sini, kemudian elektron pi karbonil akan terdilokalisasi di O menjadi negatif, ya. Di sini kemudian ikatan rangkapnya berubah menjadi tunggal. Nah, si piridin sudah terikat, ya. N-nya menjadi bermuatan positif karena tangannya 4. Nah, di sini O negatif dia tidak stabil, dia akan kembali lagi terlokalisasi, ya, menjadi ikatan rangkap kembali. Nah, kemudian Cl-nya lepas, ya, Cl-nya lepas. Nah, di sini si piridin sudah terikat, namun N-nya positif, ya. Begitu N-nya positif, starting material kedua yaitu metanol, O-nya menyerang C, kembali terdilokalisasi, ya, lewat reaksi substitusi nukleofilik asil, ini terlokalisasi kembali dan akhirnya
piridin adalah suatu booster yang sangat bagus karena N-nya sudah positif, pasti akan cepat-cepat mau lepas. Nah, di sini piridinnya lepas dan kita dapatkan molekul target berupa ester metil asetat. Nah, kalau tadi adalah pembuatan ester sesama dengan turunan asam karboksilat lain, juga bisa diaplikasikan pada pembuatan amida. Contohnya adalah molekul target ini adalah metil, ya, karena ini adalah dari etil ya, metil etanamida. Ya, jadi ini suatu amida ya, diganti tadi di sini O itu adalah ester, kalau ini NH ini adalah amida sebagai molekul targetnya. Ya, sama prinsipnya, pokoknya kalau ada bagian yang tertutup C positif N negatif, ya di sini tempat kita diskoneksi. Jadi ion asilium, kemudian NH-nya ini N-nya negatif, kita dapatkan starting materialnya asetil klorida, kemudian ini adalah metil amina. Ya, tinggal kita reaksikan sama menggunakan piridin sebagai katalis sehingga didapatkan metil etanamida suatu amida sebagai molekul target. Nah, kemudian bagaimana mekanisme reaksinya? Ya, mirip dengan pembentukan ester tadi, hanya mengubah O-nya menjadi N. Di sini piridin sebagai katalis nukleofilik yang menyerang C, kemudian elektron pi karbonil terdilokalisasi di O, kemudian O menjadi negatif, kembali lagi terlokalisasi, kemudian Cl-nya lepas, gugus perginya. Nah, ketika Cl sudah lepas digantikan oleh piridin yang merupakan gugus pergi yang reaktif daripada Cl, N-nya sebagai nukleofil akan masuk, ya, terdilokalisasi kembali elektron pi karbonil, ya, menjadi O negatif, terlokalisasi kembali, kemudian piridin merupakan gugus pergi yang sangat bagus dan dia lepas sehingga diperolehnya kemudian molekul targetnya adalah metil etanamida. Nah, sebagai PR ya, lakukan hal yang sama, yaitu lakukan analisis retrosintesis, sintesis dan mekanisme reaksinya untuk senyawa-senyawa target di bawah, molekul target di bawah ini ya. Contohnya di sini ada eter, tetapi di sini saya hanya mengubah gugus alkil menjadi fenil atau benzena. Ya, prinsipnya sama. Di sini tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi adalah bagian-bagian tadi ya yang sudah dijelaskan pada ikatan CO ataupun Cl, baik pada ini alkil ya, alkil, kemudian alkil apakah hanya primer, sekunder, di SN1 atau SN2, kemudian juga yang terjadi pada CO atau Cn yang terikat dalam suatu gugus asil. Ya. Demikian untuk kuliah kali ini. Terima kasih.